Sebelum nonton video ini, bagi kalian yang beragama Islam dan belum sholat, sebaiknya sholat dulu, karena sholat lebih penting daripada nonton YouTube. Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini adalah satu perkara yang datang dalam kehidupan kita, mutlak harus melalui usaha, mutlak harus melalui pengorbanan. Agama nggak bisa datang tanpa usaha dan pengorbanan. Beda dengan keduniaan, kedunia ini kadang datang kepada kita tanpa usaha kita, tanpa pengorbanan kita. Seorang anak bisa tiba-tiba jadi orang kaya ketika orang tuanya yang kaya raya meninggal dunia, maka dia akan mewarisi seluruh kekayaan orang tuanya. Padahal anak itu belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa bekerja, tapi tiba-tiba jadi orang kaya. Tapi nggak ada kasus saudara ketika seorang tua yang beriman meninggal dunia, kemudian keimanannya, ketakwaannya diwariskan kepada anaknya. Anaknya tiba-tiba jadi orang beriman. Gak bisa begitu. Suami istri hafiz Quran, menghafal Al-Quran, punya anak. Ketika mati gak bisa mewarisi kehafizan Al-Qurannya kepada anak-anaknya. Anaknya untuk jadi hafiz Al-Quran harus belajar mondok, belajar dari mulai huruf hijaiyah, menghafal Al-Quran sekian tahun baru hafal. Kalau harta bisa diwariskan, tapi agama nggak bisa diwariskan. Agama ini mutlak harus bisa datang melalui usaha kita. Ulama mentafsirkan agama ini ibarat air susu sapi. Itu susu sapi nggak mungkin keluar kalau nggak diperah, ada usaha atasnya. Apakah dengan manual, pakai tangan, pakai mesin, itu baru keluar. Kalau kita nongkrong di depan sapi perah berhari-hari, bertahun-tahun tanpa usaha mengolah, itu susu nggak keluar sendiri. Beda dengan kotoran sapi. Kalau kotoran sapi nggak usah diusahakan sampai perut sapi itu dipijit-pijit supaya kotorannya keluar. Dikasih makan aja nanti keluar. Nggak usah ada usaha atas itu. Nah, agama diibaratkan ulama seperti susu sapi tadi. Meskipun kita orang sudah beragama, ya, kita sudah menjadi orang Islam, tapi agama kita tidak akan sampai ke tahap agama yang diinginkan oleh Allah kecuali dengan usaha kita. Para sahabat setelah masuk Islam tidak tinggal diam, ya, setelah masuk Islam mereka buat usaha bersama-sama, berkorban, berjuang, ya, bukan mati-matian sampai mati beneran, bukan habis-habisan pengorbanan harta sampai habis beneran, mati dalam puncak pengorbanan demi agama. Ya memang namanya itu usaha. Ya, apapun bentuk usaha pasti di situ ada tuntutan pengorbanan. Apapun bentuk usahanya, pertanian kah, perdagangan kah, industri kah, ya setiap ada usaha, di balik kata usaha itu ada pengorbanan. Ya. Bahkan harga diri pun terkorbannya usaha. Bila kita melihat kehidupan para nabi, padahal mereka siang malam dalam bimbingan Allah, tapi usaha agama mereka seperti apa? 950 tahun dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu siang malam, bukan 4 bulan, 40 hari, bukan 3 hari, 950 tahun siang malam. Nah, kalau kita mau ngambil dakwah sunnah Nabi Nuh, ya 950 tahun, Laila wa nahar. Ya. Kalau mau ngambil dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, 40 tahun full kepada Bani Israil gitu. Ya. Kalau mau ngambil sunnahnya dakwah Rasulullah SAW, la rohata pada yaum, nggak ada lagi istirahat sehari ini. Jadi kita ini sebenarnya dikasih tertib 4 bulan, 40 hari itu lantaran kelemahan kita, maka Allah mentertibkan untuk kemudahan kita. Ya. Sehingga yang dagang bisa buat dakwah, yang tani bisa buat dakwah, yang kerja di pabrik bisa buat dakwah. Kemudahan itu dari ulama. Ya. Supaya kita nih orang-orang di akhir zaman bisa mengikuti jejak para nabi dalam beragama. Kan kalau dalam doa iftitah kita ingin apa, sholat kita, ibadah kita, nusuk, ya. Kemudian hidup mati kita untuk Allah. Tapi kan dalam kenyataannya nggak begitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Coba saja dalam sholat kita dari mulai takbir sampai salam, siapa yang kita ingat lebih banyak dalam sholat?
Dalam sholat aja kita susah tawadhu untuk Allah sempurna, susah, apalagi di luar sholat. Dalam sholat aja kita membagi waktu yang menit waktu sholat itu untuk ingat Allah lebih banyak itu susah, apalagi di luar sholat. Ya. Maka andai kata tanpa latihan, masya Allah, ya, cukuplah kehidupan para nabi jadi pelajaran kita bagaimana betapa pentingnya agama di kehidupan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah safar dalam waktu yang lama. Begitu pulang ke rumah, istrinya sudah siap-siap nih, siapkan air gentong di luar rumah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam gak dikasih kesempatan oleh Allah untuk turun dari kuda. Ya. Hanya istrinya diberi kesempatan basuh kaki Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam masih di atas kuda. Sebelum turun diperintahkan lagi berangkat lagi, usaha atas agama lagi, dakwahkan agama lagi. Cuman cuci kaki di atas kuda saja juga, berangkat lagi. Itu tertib para nabi dulu. Ya. Baginda Rasulullah SAW pulang dari perang Khandaq. Ya. Baru mau lepas baju besi, baru simpan pedang di rumah. Maka Jibril alaihissalam datang masih dalam pakaian perang. Maka Jibril alaihissalam katakan, wahai baginda Rasulullah, sekarang Allah perintahkan kita untuk berangkat ke Khaybar. Ya, ini malaikat belum pada lepas baju perang katanya. Maka Rasulullah langsung pakai baju perang lagi, ambil pedang lagi, langsung berangkat lagi ke medan Khaybar, ke benteng Khaybar. Ya, untuk mengusir Yahudi dari situ. Itu tertib dakwah para nabi. Tertib dakwah para sahabat begitu juga. Pulang dari Uhud, pulang dari Uhud dalam keadaan luka belum sembuh, getih, darah belum kering. Pulang ke Madinah, masa dapat kabar Abu Sufyan dan pasukannya ada di Hamraul Asad untuk kembali ke Madinah. Ada isu begitu menyerang. Maka Rasulullah taskil sahabat yang baru pulang dari Uhud. Enggak, yang ditaskil bukan yang enggak berangkat ke Uhud. Yang pulang dari Uhud itu yang disuruh berangkat oleh Nabi. Yang boleh ikut ke Hamraul Asad hanya yang baru pulang dari Uhud. Yang darahnya belum kering, lukanya belum sembuh, sampai ada dua bersaudara adik kakak saling menggendong Pak untuk berangkat ke Hamraul Asad, sampai saking gak kuat jalan sendiri. Luka masih menganga di badan, bekas kebasan pedang, tombak, panah, harus berangkat lagi. Jabir radhiyallahu katakan, ya Rasulullah, bapak saya berangkat ke Uhud dan beliau mati di Uhud, dan saya tidak berangkat ke Uhud sebab saya harus menjaga adik perempuan saya, ada 7 orang. Nah sekarang bapak saya nggak sudah syahid di Uhud, maka izinkan saya berangkat untuk ke Hamraul Asad untuk mengganti posisi bapak saya. Diizinkan oleh Nabi. Maka Jabir radhiyallahu pergi ke Hamraul Asad, meninggalkan 7 orang adik perempuan yang masih kecil-kecil. Ini pengorbanan tertib sahabat. Ya, begitu datang perintah, berangkat. Pastaqim kamu umirta. Jadi istiqomah itu datang perintah, berangkat. Datang perintah, aman. Dan tertib dakwah ini Pak, bukan tertib seperti macam kita nisab bayar zakat. Nisab zakat kan udah per tahun pasti. Ya, bulan Ramadan misalnya, entar ketemu 1 tahun lagi baru kena nisab zakat lagi. Kalau nisab dakwah nggak begitu. Nisab dakwah kapan ada takajah, persiapkan diri untuk berangkat meskipun baru pulang, itu nisab dakwah sebenarnya. Baru dakwahnya akan maju, agama akan maju, berkembang pesat. Kalau kita mengambil tertib seperti para sahabat, datang perintah dan menunggu nisab. Nah, nih ada takajah nih, saya kan nisabnya bulan Syawal. Bulan Agustus, bulan Desember, datang takajah, berangkat. Orang yang siap mengambil takajah agama dengan segala keterbatasannya dan kesulitannya, maka orang ini yang akan Allah beri dia kesempatan melihat datanya nusrah Allah secara ghaibiyah dengan mata kepalanya sendiri. Sebagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu di perang Khandaq, dia merasa saya sebagai orang paling lemah, ya, tidak punya pakaian, hanya untuk menutupi aurat saja. Makanan pun tidak ada, dalam keadaan musim dingin, tengah malam, angin kencang. Tapi Rasulullah masih takajah malah kepada orang yang merasa diri paling lemah. Wahai Hudzaifah, beli kamu, intai orang-orang kafir di sana. Maka Hudzaifah radhiyallahu tidak mampu mengatakan, ya Rasul, saya nggak siap, lagi kedinginan. Sampai saking menahan dingin, sampai dia tiarap di atas tanah. Saking untuk menahan dingin, menghangatkan badan. Maka demi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Hudzaifah radhiyallahu pergi
Singkat cerita itu ketika Hudzaifah di sana, Allah kirim angin kencang sampai batu-batu berterbangan. Kuda-kuda orang kafir mati, banyak orang kafir mati. Maka ketika Hudzaifah radhiyallahu pulang, maka dia melihat ada kurang lebih 20 orang penunggang kuda dengan pakaian berjubah putih, bersorban putih, pakai kuda putih ada campur bercak-bercak hitamnya. Maka itu pasukan itu bilang sama Tuhan kamu bahwa Allah telah menyelesaikan musuh-musuhnya. Rombongan malaikat, Pak, dipertemukan dengan rombongan malaikat yang menjadi asbab kehancuran kekalahan orang-orang kafir. Dan Hudzaifah katakan, ajib ketika saya pergi setelah didoakan Rasulullah, maka datang hangat kepada tubuh saya, hilang rasa dingin, datang keberanian, hilang rasa takut. Sendiri Pak ke markas orang-orang kafir. Maka dia sendiri yang melihat kejadian itu, melihat datangnya pertolongan Allah secara kontan, goibiyah kepada umat ini, yaitu dikalahkan musuh. Sahabat yang lain nggak lihat, sebab Hudzaifah sendiri yang pergi. Maka ini menjadi ketetapan Allah, orang yang siap menyambut takajah agama dengan segala kesempitan, dengan segala keterbatasan, maka orang ini yang Allah beri kesempatan untuk melihat datangnya pertolongan Allah secara gaib kepada umat ini dengan mata kepala sendiri. Siapa insya Allah? Yang bagus itu yang cash, yang tidak niat sebelumnya tanggal 4 berangkat. Kalau niat sebelumnya memang dipersiapkan pokoknya dan sebagainya. Ini yang bagus nih, yang tidak persiapan berangkat seperti Hudzaifah tadi. Siapa insya Allah? Semoga Allah bagi taufik untuk bisa amalkan dan sampaikan. Subhanallah yang disebutkan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.